Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan 2 minggu lalu dan minggu lalu kita membahas hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas. Pertama adalah salat. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah tawaf, tapi ada rincian yang tidak kita sebutkan karena menunggu nanti kalau kita sudah mulai membahas bab manasik saja. Yang keempat adalah menyentuh mushaf, tetapi ini ada khilaf, ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan untuk amannya bila terpaksa memegang mushaf, maka memegangnya menggunakan sarung tangan atau apapun yang menghalangi untuk menyentuh langsung. Adapun membaca Al-Quran, ini pun ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun membaca Al-Quran dengan hafalan, ini ada di ikhtilaf, tetapi insya Allah boleh. Sedangkan membaca tanpa hafalan, yakni dengan menggunakan mushaf, maka ini kembali lagi ke permasalahan pertama, ada ikhtilaf dan sebaiknya memegangnya dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian duduk-duduk di dalam masjid, tetapi ini juga ada ikhtilaf, dan sebaiknya kalaupun terpaksa duduk, maka duduknya di teras saja. Dan jangan lupa menggunakan pembalut yang bisa menjaga dari mengotori masjid. Yang keenam adalah di jima, di kemaluan. Maka ini sepakat para ulama tidak bolehnya. Sekarang kita masuk yang ketujuh, yaitu at-talaq. Supaya mempersingkat waktu, saya hanya akan menyimak bahasa Arabnya dan jamaah mendengarkan pembacaan Indonesianya. Hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika sedang haid yang ketujuh adalah talak. Dengan demikian, haid menghalangi proses talak atau perceraian yang sunnah. Oleh karena itulah, barang siapa menceraikan istrinya sedang dia dalam keadaan haid, talaknya itu haram dan dia telah melakukan bid'ah. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq ayat 1, fatalliquhunna li'iddatihin, yang artinya, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya atau yang wajar, yakni dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan badan setelah masa suci itu berjalan. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, murhu fal yuraji'ha thumma liyumsikaha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa fatilka al-'iddatu allati amara Allah an yutalliqa laha an-nisaa, yang artinya, perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali, kemudian hendaklah dia tidak menceraikannya sampai istrinya itu suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Baru kemudian jika mau dia boleh mempertahankannya, dan jika mau dia juga boleh menceraikannya sebelum dia mencampurinya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan. Pinjam dulu. Oh, di sini ada perbedaan huruf malah. Murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa fatilka 'iddatu allati amara Allah an.
Di sini tutallaqo. Tutallaqo kalau di buku saya, di kitab saya yang tadi saya sempat tersendat sedikit. Saya bingung kenapa di sini ya. Ya, di kitab saya iya berarti yutalliqa an-nisaa. Tetapi kalau di kitab yang Indonesia sepertinya ini yang lebih pas, yaitu pakai ta. Tutallaqa laha an-nisaa'u. Yang sudah belajar bahasa Arab insyaallah paham. Di kitab saya yutalliqa laha an-nisaa, di Indonesianya tutallaqa laha an-nisaa'u. Kasih garis bawah atau distabiloi kata-kata yaitu suci sebelum dijima. Kalimatnya ini ada setelah terjemah ayat. Ketemu? Setelah terjemah ayat apa katanya? Terjemah ayat. Yakni apa tuh? Yakni dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan badan. Itu antum stabiloi. Yakni suci belum hubungan badan. Nanti saya jelaskan. Yang penting di stabiloi dulu. Kemudian di terjemahan hadis, ada kata-kata sebelum dia mencampuri atau mengumpuli atau menjima istrinya. Ada? Jika dia mau maka dia bisa mentolaknya atau mentalaknya sebelum apa itu? Dia mencampuri istrinya. Sudah? Kalau stabilonya belum bergerak berarti masih mencari berarti. Sudah? Sudah ya? Baik. Perhatikan dulu. Perhatikan jemaah. Lihat jari saya. Ada berapa ruas jari saya? 3 ya. Yang atas ini perhatikan dulu. Jari saya ada 3 ruas. Yang ruas ini hanya akan berputar-putar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hanya kembali lagi dalam siklus seorang wanita. Suci, haid, suci tapi sudah dikumpul. Atau saya ulang. Haid, suci sudah dikumpul. Balik lagi haid. Gitu kan perempuan? Masanya bersama suaminya itu masa haid. Habis masa haid suci. Habis suci juga tapi sudah dikumpul. Sekali lagi haid. Habis haid suci dan belum kumpul. Setelah itu suci tapi sudah kumpul. Balik lagi haid. Gitu kan siklusnya. Wanita hanya boleh ditalak di yang tengah-tengah. Apa itu? Suci dan belum dikumpul. Seorang suami berdosa manakala mentalak istrinya di waktu haid dan di waktu suci tapi sudah dikumpul. Contoh, istri haid tanggal 1 sampai 7. Tanggal 8 sampai 9 belum dikumpul, tapi sudah suci. Dia bilang nanti aja bang, tunggu masa subur. Kira-kira 4 hari lagi. Ya udah tanggal 8, 9, 10, 11 belum kumpul. Kalau mau ditalak hanya boleh di waktu itu. Adapun tanggal 12, 13 sampai ketemu tanggal 1 lagi, itu namanya suci dan sudah dikumpul. Wanita tidak boleh ditalak di masa haid dan di masa apa? Suci yang sudah dikumpul. Kalau mentalak istrinya waktu 2 tadi, maka suaminya berdosa dan melakukan talak bid'ah namanya. Adapun talak yang sesuai sunnah adalah
dilakukan di waktu suci yang belum dikumpul. Makanya tadi yang antum stabiloi bunyinya apa? Coba dilihat lagi. Apa yang teman-teman stabiloi tadi? Suci dan belum melakukan hubungan badan. Apa yang di stabiloi yang kedua tadi katanya apa? Sebelum mencampuri istrinya. Maka suami-suami, kalau antum mau talak, tanya-tanya dulu. Kamu sudah suci belum? Jangan-jangan masih haid. Jangan terburu-buru. Ya. Kenapa ketawa? Ya. Kalau sudah emosi, tidak nanya lagi gitu kan? Ya. Apa yang mau ditanya? Tapi memang harus begitu. Begitu juga misalnya mau talak, dia nggak haid. Tapi antum ingat-ingat dulu, oh iya, baru berapa hari lalu kita berhubungan. Maka tidak boleh talak di waktu itu. Dan bila dilakukan, harus rujuk. Bila dilakukan, wajib rujuk. Tetapi ada perbedaan pendapat ulama, apakah setelah dirujuk, talak yang kemarin itu jatuh satu atau nggak jatuh satu. Nah ini babnya di bab pernikahan. Ya, kita tidak bisa lama-lama di bab perceraian. Kembali lagi bahwa apa tadi judulnya? Hal yang ketujuh yang dilarang saat wanita haid apa? Mentalaknya. Ya. Saya tidak ingin panjang lebar karena nanti jadi bab perceraian nanti. Dan ini babnya bab sholat. Jadi sekenanya saja. Kembali lagi, tidak boleh wanita yang sedang haid ditalak. Kalau mau mentalaknya, apa tadi? Di waktu apa? Suci dan belum dikumpul. Adapun mentalaknya di waktu sudah dikumpul, apalagi di waktu haid, maka harus rujuk. Dari mana kata harus rujuk? Dari hadis. Di situ disebutkan hadis riwayat Ibnu Umar. Sebenarnya yang disuruh rujuk itu Ibnu Umar sendiri. Ya, yang dimaksud hadis di sini ada hadis riwayat Ibnu Umar, maksudnya adalah Ibnu Umar menceritakan pengalaman pribadinya yang mentalak istrinya. Lalu Umar Ibn Khattab melapor kepada Nabi. Nabi bilang sama Umar, perintahkan anakmu si Abdullah bin Umar itu. Nah ini perintahnya. Apa kata Nabi? Suruh dia untuk merujuk lagi sama istrinya. Ya. Jadi ini Ibnu Umar bukan lagi ceritain tentang orang lain, tetapi Ibnu Umar lagi menceritakan dirinya sendiri. Yang disuruh Nabi lewat bapaknya untuk rujuk kembali dengan istri yang sudah terlanjur dicerai di waktu yang salah. Kedelapan, al-i'tidadu bil ashhur. Yang kedelapan adalah menjalani iddah dengan hitungan bulan. Sekali, apa namanya? Yang kedelapan yang dilarang bagi wanita haid adalah menghitung iddah, yaitu masa tunggu saat dia dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Iddahnya tidak boleh pakai bulan. Kalau dia masih haid, maka dia menghitungnya pakai haidnya. Ada di antara para ulama yang menyebutkan dia menghitungnya pakai sucinya. Kalau 3 kali suci, ya 3 kali suci. Ada juga yang mengatakan salah satu quru itu 3 kali haid. Yang jelas bukan hitungan bulan. Hitungan bulan itu untuk wanita yang sudah menopause atau istri yang masih kecil dan belum haid. Misalnya istrinya dinikahi di usia 6 tahun. Lalu karena dibully masyarakat misalnya, tidak tahan dia dengan cemoohan orang-orang sekitarnya, akhirnya ditalaknya. Tapi istrinya ini masih usia 6 tahun. Ya. Dan istrinya belum pernah haid. Maka istrinya beriddah dengan bulan. Ada kai-kai. Ya, dia talak istrinya. Karena jengkel sama neneknya ini. Ngomel terus misalnya. Ditalaklah si nenek ini. Dan nenek ini sudah menopause, maka nenek tersebut beriddah dengan hitungan bulan. Adapun wanita yang normal, yang biasa, ya,
istri-istri di usia 20, 30, 40, 40-an awal, maka mereka beriddah dengan haid. Bagaimana kalau masih haid tapi yang menjadi kasus ini bukan soal cerai tapi ditinggal mati? Nanti akan disebutkan. Baca dulu. Artinya, haid seorang wanita melarangnya untuk menjalani iddah dengan hitungan bulan. Jika perceraian terjadi semasa hidup, dia wajib menjalani iddah dengan hitungan haid itu sendiri. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 228, Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang artinya, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ya. Demikian Kasih catatan di situ, quru ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan quru itu artinya suci dan ada yang mengatakan haid. Ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan haid. Tapi ini tidak bisa panjang-panjang. Ya. Ini cukup di bab talak saja. Ya. Selanjutnya. Demikian juga dengan firman-Nya pada surat At-Talaq ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in thabatum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn. Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sebelumnya kata putus asa itu diganti. Masa putus asa? Wanita yang sudah putus dari haid alias apa? Wanita yang sudah selesai haid alias putus haidnya dan tidak lagi mengalami haid alias menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula untuk istri-istri yang belum haid. Nah itu kalimat-kalimat apa itu yang terakhir? Wanita atau istri dia tulis? Perempuan-perempuan yang tidak haid. Maksudnya istri-istri, ya, istri-istri kita yang gak haid lah. Misalnya masih usia kecil. Nah, saya pernah cerita ada akhwat yang tidak punya rahim sehingga tidak haid. Ya, maka insya Allah dia masuk dalam kasus seperti wanita yang terakhir, yaitu yang belum atau tidak mengalami haid. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Lanjut. Hal itu menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang haid, maka iddahnya adalah dengan hitungan haid juga. Kasih catatan di situ. Ada yang mengatakan dengan sucinya. Tadi saya sudah sebutkan ada ikhtilaf para ulama. Pendapat di sini yang dikutip adalah dia beriddah dengan haidnya. Kasih catatan di atasnya ada ulama yang bilang sucinya. Lanjut. Sedangkan wanita-wanita yang sudah putus dari haid atau menopause dan wanita yang masih kecil yang belum haid, iddahnya adalah dengan hitungan bulan. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik dia masih kecil, wanita yang sudah putus dari haid ataupun wanita yang masih biasa menjalani haid. Ya. Untuk kasus wanita yang ditinggal wafat, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari meskipun dia masih haid. Meskipun masih haid.
Oh ya, masih haid ini maksud saya bukan lagi haid, tapi di usia-usia yang masih haid. Meskipun lagi nggak haid. Ya, biasanya teman-teman yang baru belajar, yang muda-muda itu belum terlalu bisa membayangkan tentang haid. Ya, karena belum ada istri yang bisa dijadikan objek untuk belajar gitu. Ya kan? Antum belum pernah lihat kan wanita haid bagaimana darahnya? Nah, kalau kita suami-suami mungkin pernah lihat darahnya istri, ya enggak? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Ya, saya pernah lihat gitu. Apa mau tahu warnanya, mau tahu ciri-cirinya gitu. Dan kita belajar gitu. Oh, tanggal sekian. Oh, ini masa subur. Oh, ini adalah masa begini, masa begitu gitu. Ya, dijadikan objek belajar. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah wanita yang masih bisa haid, bukan wanita yang lagi haid. Oke? Untuk wanita yang ditinggal wafat suaminya, meskipun lagi nggak haid, tapi kalau dia masih dalam masa-masa haid di usia 20, 30, maka iddahnya adalah tetap pakai bulan, yaitu 4 bulan 10 hari. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Ayat di atas mencakup secara keseluruhan wanita yang ditinggal mati suaminya selama dia tidak hamil. Karena jika hamil, iddahnya adalah waktu melahirkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq ayat 4. Untuk wanita yang hamil lain lagi. Wanita yang hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Misal suaminya meninggal saat kehamilannya usia 9 bulan. 10 hari kemudian melahirkan. Maka setelah 10 hari dia sudah bisa nikah lagi. Sudah bisa nikah lagi. Cuma paling-paling nanti dibully masyarakat. Ya. Dibilang apa? Ya macam-macam. Suami baru meninggal 10 hari lalu dan nikah lagi. Gila benar. Ya. Tapi kalau dikatakan apakah sah? Jawabannya sah. Karena sudah habis masa iddahnya. Apa dalilnya? Bahwa wanita yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan? Kata Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahun. Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Di antara ketentuan hukum haid adalah wanita yang mengalaminya wajib mandi dan sudah dinyatakan baligh. Wa min ahkamil haidhi annahu yujibul ghusla wa yujibul bulugh. Ada tambahan sedikit di bagian akhir bahwa di antara hukum yang berkenaan dengan haid, bahwa haid itu mewajibkan seseorang untuk mandi setelah selesai haidnya, dan dengan demikian wanita yang pertama kali mengalaminya sudah dinyatakan baligh. Wanita baligh. Nah, saat anak kita yang perempuan sudah baligh, maka sudah wajib pakai jilbab. Sudah wajib sholat 5 waktu. Ya. Maka katakan kepadanya, mulai hari ini, maka tidak boleh lagi kamu lepas-lepas jilbab kalau keluar rumah. Karena sudah baligh. Dan mulai hari ini, kalau kamu masih bolong-bolong sholatnya, maka setiap bolong itu berdosa. Sudah dicatat dosanya. Nah, selesailah bab tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sekarang adalah subbab tentang hal-hal yang dimubahkan atau yang dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas. Silakan. Berikutnya adalah hal-hal yang boleh dilakukan bersama wanita yang sedang haid dan nifas.
Yang pertama adalah bercumbu selain pada bagian kemaluan. Oke. Oke. Terus, soalnya di sini ada kalimat, di situ nggak diterjemahkan, tapi nggak apa-apa. Pertama adalah al-mubasyaratu fi madunal farj, yaitu berhubungan selain di kemaluan. Kita kemarin istilahkan apa? Timbanya tidak masuk sumur. Yang dilarang adalah timbanya masuk sumur. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang artinya bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu, jika ada orang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak akan makan bersama dan bergaul dengan mereka di rumah. Setelah itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, yang artinya perbuatlah apa saja selain bercampur atau berhubungan badan. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang meniduri wanita yang sedang haid, serta hadis pamannya yaitu Haram ibnu Hakim. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang tengah menjalani haid. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagian yang di atas sarung saja. Bagian yang di atas sarung maksudnya adalah gini. Bagian pusar ke atas itu boleh, maksudnya gitu. Bagian kemaluan yang di bawah ya, atau lutut ke bawah itu boleh. Baca lagi. Yang mulia Syekh Al-Allamah bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa wanita yang sedang haid haram untuk dicampuri, tetapi tidak ada dosa jika hanya pada batas bersenang-senang pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Itulah makna dari kalimat bagian yang di atas kain sarung. Adapun bagian di bawah sarung, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak? Yang benar adalah boleh, dengan dasar sabda Rasulullah SAW berikut ini. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apa saja kecuali hubungan badan. Ya, stop dulu. Ada pertanyaan para sahabat tentang wanita yang haid, apakah boleh digauli? Nah, maka Nabi SAW mengatakan, perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya adalah timba masuk sumur. Dalam riwayat yang lain ada perkataan Nabi SAW, ma fauqal izar, yaitu yang di atas sarung. Yang di atas sarung sini, kata Syekh bin Baz, yaitu di luar area yang ditutupi sarung. Artinya pusar ke atas, atau lutut atau paha ke bawah. Ini boleh. Sedangkan yang di bawahnya sarung, maka ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi tentu yang dimaksud ini adalah di bawah sarung itu maksudnya dilapisi sarung. Artinya kalau istri kita sedang haid, lalu kemudian kemaluannya ditutupi dengan sarung, dengan kain, bolehkah digauli? Ya, nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat adalah boleh asalkan timba tidak masuk sumur. Kenapa ketawa? Betul lah. Ya. Ditutupi sarung dan boleh digauli ya, untuk menghalangi supaya timba tak masuk sumur. Gitu loh. Nah, jadi ada 3 kesimpulan. Silakan. Berdasarkan hal tersebut, wanita yang tengah menjalani haid itu mempunyai 3 keadaan. Yang pertama, melakukan hubungan badan
dan ini jelas haram hingga dia suci. Maksudnya berhubungan badan ini timba masuk sumur, maka itu haram. Terus Yang kedua, bersenang-senang dengannya pada bagian di atas kain sarung. Yang demikian itu menurut kesepakatan ijma adalah halal. adapun yang di atas sarung, yakni yang di atasnya pusar, di bawahnya lutut, maka itu boleh. Ya, dengan ijma para ulama. Terus Yang ketiga, bersenang-senang dengannya pada bagian di bawah kain, yakni bagian antara pusat dan lutut. Inilah yang masih menjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang paling kuat adalah boleh. Hanya saja yang lebih baik adalah meninggalkannya dalam rangka berhati-hati, menjaga diri sekaligus menjauhi hal-hal yang diharamkan. adapun yang ketiga, yaitu yang terletak di antara pusar dengan lutut, yakni yang di daerah kemaluan. Tapi insya Allah pendapat yang kuat adalah boleh dengan syarat antum tutupi dulu dengan kain untuk menghalangi jangan sampai timba masuk sumur. Lanjut. Dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencumbui istri-istrinya pada bagian atas kain sedang mereka dalam keadaan haid. Ya. Ya udah, intinya begitu. Kalau antum mau, maka tutupi dulu dengan kain untuk mencegah timba masuk sumur. Yang kedua yang diperbolehkan adalah al-aklu wasyurbu ma'aha. Yang kedua adalah makan dan minum bersama wanita yang sedang haid. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, aku pernah minum sedang aku dalam keadaan haid. Lalu aku menyerahkan minuman itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku, kemudian minum. Selain itu, Aisyah juga pernah memakan sisa-sisa daging dari tulang, lalu menyerahkan makanan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku. Juga berdasarkan pada hadis, Inna haidotaki laisat fi yadiki. sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Ya, saya kira jelas. Makan minum bareng sama istri yang lagi haid itu boleh. Ya, tidak boleh istrinya dikasih ini ruang makan khusus wanita haid gitu misalnya. Dan ini adalah pengamalannya orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Makanya tadi disebutkan riwayat tentang turunnya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah berkenaan dengan orang Yahudi, yang orang Yahudi di zaman dahulu kalau istrinya haid maka tidak digauli dan tidak diajak makan minum. Ya. Adapun Islam makan minum boleh, adapun menggaulinya tadi ada rincian-rincian. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang ketiga, dibolehkan bahkan disunahkan bagi wanita yang sedang haid untuk datang ke tempat pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha serta mendengarkan khutbah, kalimat-kalimat yang baik dan seruan kaum muslimin. Hal itu didasarkan pada hadis Athiyyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk menyuruh wanita-wanita yang sedang haid dan wanita-wanita yang sedang dipingit. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka menjauh dari tempat salat kaum muslimin. Dalam suatu lafaz disebutkan, hendaklah mereka menjauh dari salat dan menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Yang ketiga yang dibolehkan buat wanita haid adalah datang ke tempat salat Id. Ya, tapi ini nanti saja kita detailkan ketika nanti insya Allah kita sampai pada bab salat Id. Nanti akan ada penjelasan tentang sunnah di dalam salat Id. Salah satunya adalah mengajak wanita-wanita untuk keluar ke lapangan meskipun haid. Ya, insya Allah nanti babnya akan datang kira-kira 2 tahun lagi. Kira-kira.
Keempat, Yang keempat, perbolehkan bagi suami untuk membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang artinya, beliau pernah bersandar di pangkuanku sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. ya, saya kira jelas juga wanita yang haid boleh kita baca Quran di dekatnya. Yang kelima adalah wanita haid boleh membasuh kepala dan menyisir rambut suaminya. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW dan aku sedang haid. Saya kira ini juga jelas. Yang keenam, yang juga diperbolehkan adalah mengerjakan seluruh macam ibadah selain yang sudah dikemukakan sebelumnya. Coret kata di atas itu. Di atas itu coret ya. Dikemukakan dalam subbab sebelumnya. Dikemukakan dalam subbab sebelumnya. Sehingga kalimat yang lebih pas. Yang juga diperbolehkan bagi wanita haid adalah yang keenam, mengerjakan seluruh macam ibadah selain yang telah dikemukakan dalam subbab sebelumnya. Apa saja? Salat, puasa, membaca Al-Quran menurut ulama yang melarang, memegang mushaf menurut ulama yang melarang, ya, dan lain-lain yang sudah disebutkan dalam bab larangan. Wanita haid boleh berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam zikir yang disyariatkan serta doa-doa ma'tsurah. Seperti ditulis di situ, contohnya zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Oh Ustadz, kalau zikirnya kan ada ayat kursi, ada kul, maka tergantung. Kalau kita ambil pendapat ulama yang melarang membaca Al-Quran, ya udah, tidak usah dibaca ayat kursi dan kul-kulnya. Tapi kalau kita menguatkan pendapat ulama yang mengatakan wanita haid boleh baca Quran, maka baca aja. Toh dihafal juga kan? Ya. Jika ingin mengerjakan ibadah haji atau umroh, tidak ada halangan, boleh aja. Tapi cukup ihram dan kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji atau umroh, kecuali tawaf di Baitullah sampai dia suci dulu. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya belum tawaf nih? Ya, tapi haid saya 8 hari, sementara tiket pesawatnya 4 hari lagi. Berarti saya pulang, ya, jadwal pesawatnya datang duluan, padahal saya belum tawaf. Ya, maka ini jawabannya nanti aja kalau kita bicara manasik. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji, hanya saja jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Ya. Demikian. Maka yang keenam adalah silakan mengerjakan ibadah seperti zikir-zikir. Adapun baca Quran ada ikhtilaf, ngajar TPA boleh, tapi kalau TPA-nya di dalam masjid maka sebaiknya antum di teras saja. Bukan antum ya, akhwat di teras saja. Kemudian kalau mau pergi haji atau umroh ya silakan, tetapi cukup ihram. Sedangkan tawafnya ini ada pembicaraan khusus. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kalau kita bicara haji umroh baru kita akan detailkan. Untuk penutup saya tanya, jamaah jawab. Sebutkan 3 fase akhwat soal haid dan suci. Haid, suci, dan belum dikumpul. Terus suci dan sudah dikumpul.
Di waktu yang mana yang kita boleh mentalak istri? Suci dan belum dikumpul. Kalau terlanjur talak waktu haid, bagaimana? Harus rujuk. Berdosa atau tidak berdosa? Hah? Berdosa atau tidak berdosa? Aduh, saya tidak tahu kok. Nah, gini. Tergantung. Kalau betul-betul awam, belum sampai ilmu padanya, semoga dia tidak berdosa. Asalkan dia mau belajar. Misal dia baru masuk Islam, dia belum mengerti, sholat aja belum paham. Adapun orang Islam, sudah Islam lama, kajian di mana-mana, tapi sengaja tidak belajar, maka dia berdosa. Siapa suruh tidak belajar? Ya. Banyaknya kajian, bertebaran di mana-mana kok nggak kajian. Ya, maka dia tetap berdosa. Dia harus bertaubat. Terus wanita yang sudah menopause, kalau ditalak berapa masa iddahnya? 3 bulan. Iya, bulan apa? 3 bulan bulan apa? Hijriyah. Bukan Maret, April, Mei ya. Ngitungnya nanti jangan pakai kalender Masehi. Jangan itu yang disilang-silang 13 Mei, 14 Mei. Jangan itu yang disilang. Tapi yang bawahnya, yang hijriyahnya. Terus kalau istri yang dicerai di masa kecil karena masih terlalu kecil, tapi dia udah terlanjur dinikahi usia 10 lah misalnya dan belum haid, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Wanita yang umum yang masih haid, berapa lama dia masa iddahnya? Hah? Jawabannya 3 kali quru. 3 kali quru. Apa itu quru? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan haid dan ada yang mengatakan suci. Bolehkah istri yang sedang haid dikumpul? Jawabannya tergantung. Ada yang sudah nggak boleh, tergantung. Ada yang bilang boleh, tergantung. Apa kuncinya? Kuncinya adalah timba tidak masuk sumur. Itu boleh. Bolehkah makan dan minum sama istri? Ya iyalah istri. Yang belum haid boleh. Tadi kan saya baru makan sama istri, baru gitu kan tadi. Ya. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.